Saya ingin berbagi dengan Anda 10 kebiasaan tabah yang, jika Anda menerapkannya, dapat menyelesaikan 95% masalah Anda. Ya, begitulah kekuatan mereka. Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana beberapa orang bisa tetap tenang dan tenteram bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun? Nah, banyak dari mereka telah menemukan kebijaksanaan dalam ketabahan. Filosofi ini bukan hanya untuk para filsuf Roma kuno. Prinsip-prinsipnya dapat dipraktikkan dan berguna bagi kita semua, tidak peduli di era apa kita hidup. Yang terbaik dari semuanya, Anda tidak perlu menjadi seorang sarjana untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini. Kebiasaan tabah 1. Kendalikan apa yang Anda bisa. Terimalah apa yang tidak bisa Anda lakukan. Sebagai permulaan, mari kita bahas salah satu prinsip paling mendasar dari Stoicis, yaitu dikotomi kontrol. Kebiasaan ini adalah tentang fokus pada apa yang bisa kita kendalikan dan dengan tenang menerima apa yang tidak bisa kita kendalikan. Kebijaksanaan dari pendekatan ini sangat kuat dan dapat sepenuhnya mengubah perspektif kita terhadap masalah. Epictetus, salah satu filsuf Stoa yang hebat, berkata, bukan hal-hal itu sendiri yang mengganggu kita, tetapi pendapat kita tentang hal-hal itu. Kutipan ini dengan sempurna menangkap esensi dari kebiasaan ini. Apa yang membuat kita gelisah bukanlah apa yang terjadi, tetapi bagaimana kita menafsirkan dan menanggapi apa yang terjadi. Bayangkan Anda terjebak dalam kemacetan lalu lintas. Ini adalah situasi yang membuat frustasi, bukan? Namun pada kenyataannya, kemacetan lalu lintas itu sendiri tidak memiliki kuasa atas diri Anda. Yang membuat Anda stres adalah reaksi Anda terhadap kemacetan lalu lintas. Anda mungkin khawatir akan terlambat atau merasa membuang-buang waktu, tetapi jika Anda menerapkan dikotomi kendali, Anda akan menyadari bahwa Anda tidak dapat mengendalikan lalu lintas, tetapi Anda dapat mengendalikan bagaimana Anda meresponsnya. Anda dapat menggunakan waktu tersebut untuk mendengarkan podcast, berlatih pernapasan dalam, atau sekadar menerima bahwa Anda akan tiba saat Anda tiba. Mengapa kebiasaan ini berhasil? Karena hal ini membebaskan kita dari rasa frustrasi dan stres yang tidak perlu. Ketika kita berhenti membuang-buang energi untuk hal-hal yang tidak dapat kita ubah, kita dapat memfokuskan energi kita pada hal-hal yang dapat kita ubah. Hal ini tidak hanya membuat kita lebih efektif, tapi juga lebih tenang dan bahagia. Kebiasaan ini seperti otot yang dapat Anda perkuat dengan latihan. Semakin Anda fokus untuk mengendalikan tindakan, pikiran, dan reaksi Anda sendiri, dan dengan tenang menerima apa yang berada di luar kendali Anda, maka Anda akan semakin tenang dan tangguh. Jadi, bagaimana Anda dapat mulai mempraktikkan kebiasaan ini dalam kehidupan sehari-hari Anda? Kapanpun Anda berada dalam situasi yang sulit, berhentilah sejenak dan tanyakan pada diri Anda, dapatkah saya mengendalikan ini? Jika jawabannya ya, pikirkan apa yang bisa Anda lakukan untuk memperbaiki situasi tersebut. Jika jawabannya tidak, berusahalah untuk menerima situasi apa adanya dan fokuskan energi Anda pada sesuatu yang dapat Anda kendalikan. Kami akan melanjutkan kebiasaan berikutnya dalam pesan kami berikutnya. Tetapi sementara itu, renungkanlah dikotomi kontrol ini. Berlatihlah untuk fokus pada apa yang dapat Anda kendalikan dan menerima apa yang tidak dapat Anda kendalikan. Anda akan terkejut betapa banyak kedamaian dan kejernihan yang dapat Anda peroleh dari perubahan perspektif yang sederhana namun kuat ini. Kebiasaan tabah 2. Berlatihlah untuk memperhatikan dan menyadari saat ini. Kebiasaan kedua yang ingin saya bagikan kepada Anda adalah latihan perhatian dan kesadaran saat ini. Hal ini mungkin terdengar sangat modern dan mungkin mengingatkan Anda pada meditasi, tapi sebenarnya kaum Stoa sudah membicarakan hal ini berabad-abad yang lalu. Marcus Aurelius dalam meditasinya menulis, percayalah pada masa kini karena hanya di masa kini Anda dapat hidup. Kalimat ini merupakan ajakan untuk berkonsentrasi pada apa yang terjadi di sini dan saat ini, daripada mengkhawatirkan masa lalu atau masa depan.
Mengapa begitu penting untuk hidup di saat ini? Pertama-tama, saat ini adalah satu-satunya yang kita miliki. Masa lalu telah berlalu dan masa depan belum tiba. Ketika kita fokus pada saat ini, kita dapat lebih menikmati hidup dan menangani situasi sulit dengan lebih baik. Pikirkan tentang hal ini, berapa kali Anda secara fisik berada di satu tempat, tetapi pikiran Anda berada di tempat lain? Mungkin Anda sedang memikirkan sesuatu yang tidak beres di masa lalu atau mengkhawatirkan sesuatu yang mungkin terjadi di masa depan. Hal ini tidak hanya membuat Anda kehilangan kesempatan untuk menikmati momen, tapi juga dapat meningkatkan stres dan kecemasan. Latihan mindfulness membantu kita untuk menambatkan diri kita pada saat ini. Hal ini memungkinkan kita untuk sepenuhnya merasakan apa yang terjadi di sekitar kita dan di dalam diri kita. Ini tidak berarti Anda mengabaikan masa lalu atau masa depan, tetapi Anda belajar untuk tidak terjebak di dalamnya. Mengapa kebiasaan ini berhasil? Karena hal ini memberi kita kejelasan dan fokus. Saat kita hadir, kita lebih sadar akan pikiran dan emosi kita. Hal ini memungkinkan kita untuk merespons dengan cara yang lebih bijaksana daripada bereaksi secara impulsif. Selain itu, hadir membantu kita menghargai hal-hal kecil dalam hidup yang dapat meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan kita secara keseluruhan. Jadi, bagaimana Anda dapat mulai mempraktikkan perhatian penuh dalam kehidupan sehari-hari? Berikut adalah beberapa tips praktis. Pernapasan penuh perhatian. Luangkan waktu beberapa menit setiap hari untuk fokus pada pernapasan Anda. Perhatikan bagaimana udara bergerak masuk dan keluar dari tubuh Anda. Hal ini dapat membantu menenangkan pikiran Anda dan membawa Anda kembali ke momen saat ini. Amati tanpa menghakimi. Ketika dihadapkan pada suatu situasi, cobalah untuk mengamatinya tanpa menghakimi. Perhatikan saja apa yang terjadi tanpa menambahkan interpretasi atau penilaian Anda. Fokus pada tugas-tugas sederhana. Apakah itu mencuci piring, berjalan atau makan, lakukan dengan penuh perhatian. Rasakan air di tangan Anda, perhatikan langkah Anda atau nikmati setiap gigitan makanan. Dengan memasukkan kebiasaan-kebiasaan kecil ini ke dalam rutinitas harian Anda akan mulai melihat pergeseran dalam kemampuan Anda untuk hadir dan lebih menikmati hidup. Kebiasaan tabah 3. Berlatihlah untuk melakukan kebajikan. Kebiasaan stoik yang ketiga adalah salah satu pilar stoicisme yang paling mendasar, mempraktikkan kebajikan. Kebajikan, dalam konteks Stoa, mengacu pada menjalani kehidupan dengan keunggulan moral, dipandu oleh kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan kesederhanaan. Seneca berkata, kebajikan adalah satu-satunya kebaikan sejati. Bagi kaum Stoa, kebajikan bukan hanya cita-cita abstrak, tetapi juga praktik sehari-hari. Ini berarti bertindak dengan integritas, melakukan hal yang benar meskipun sulit, dan hidup sesuai dengan nilai-nilai terdalam kita. Mengapa sangat penting untuk mempraktikkan kebajikan? Karena kebajikan adalah hal yang memungkinkan kita untuk hidup selaras dengan diri kita sendiri dan orang lain. Kebajikan memberi kita kompas moral yang memandu kita melalui keputusan-keputusan sulit dan membantu kita berdiri teguh dalam keyakinan kita. Bayangkan Anda berada dalam situasi di mana seseorang memperlakukan Anda secara tidak adil. Anda mungkin bereaksi dengan kemarahan atau kebencian, tetapi hal itu hanya akan menimbulkan lebih banyak konflik dan stres. Sebaliknya, jika Anda mempraktikkan kebajikan, Anda dapat memilih untuk merespons dengan kesabaran dan pengertian. Hal ini tidak hanya membantu Anda tetap tenang, tetapi juga dapat mengubah situasi dengan cara yang positif. Mengapa kebiasaan ini berhasil? Karena kebajikan menghubungkan kita dengan diri kita yang terbaik, membantu kita untuk bertindak dari tempat kebijaksanaan dan kasih sayang, bukan dari rasa takut atau keegoisan. Ketika kita hidup sesuai dengan nilai-nilai kita merasa lebih otentik dan terpenuhi. Selain itu, kebajikan cenderung menghasilkan efek riak.
Ketika kita bertindak dengan penuh kebajikan, kita menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Kebiasaan tabah 4. Renungkan kematian Anda. Mari kita lanjutkan ke kebiasaan stoik yang keempat, merenungkan kematian, yang juga dikenal sebagai memento mori. Mungkin terdengar agak suram, tapi sebenarnya ini adalah praktik yang membantu kita untuk hidup lebih penuh dan terarah. Marcus Aurelius mengingatkan kita, Anda bisa meninggalkan kehidupan sekarang, biarkan hal itu menentukan apa yang Anda lakukan, katakan dan pikirkan. Refleksi ini tidak dimaksudkan untuk membuat kita tertekan, tetapi untuk mengingatkan kita akan kerapuhan dan singkatnya kehidupan, yang pada gilirannya mendorong kita untuk memanfaatkan setiap momen sebaik-baiknya. Mengapa penting untuk merenungkan kematian? Karena hal ini membantu kita untuk menempatkan segala sesuatunya dalam perspektif. Kita sering mengkhawatirkan hal-hal kecil dan sepele yang, dalam skema besar kehidupan, tidak terlalu penting. Dengan mengingat bahwa hidup kita memiliki batas, kita dapat fokus pada apa yang benar-benar penting, hubungan kita, nilai-nilai kita, dan hasrat kita. Bayangkan Anda sedang bertengkar dengan seorang teman. Di tengah-tengah panasnya suasana, mungkin terlihat sangat penting untuk menjadi benar atau memenangkan pertengkaran, tetapi jika Anda ingat bahwa hidup Anda dan hidup teman Anda terbatas, perspektif tersebut dapat membantu Anda untuk melangkah mundur, menghargai persahabatan di atas perselisihan, dan mencari penyelesaian yang damai. Mengapa kebiasaan ini berhasil? Karena hal ini memberikan kita kejelasan dan membantu kita membuat prioritas. Hal ini mengingatkan kita bahwa kita tidak memiliki semua waktu di dunia, jadi kita harus memiliki tujuan dalam menggunakannya. Hal ini membebaskan kita dari hal-hal yang sepele dan memungkinkan kita untuk fokus pada apa yang benar-benar membuat kita bahagia dan puas. Jadi, bagaimana Anda bisa mulai mempraktikkan memento mori dalam kehidupan sehari-hari Anda? Berikut adalah beberapa ide. Renungkanlah kefanaan Anda. Luangkan beberapa menit setiap hari untuk merenungkan fakta bahwa waktu Anda terbatas. Ini tidak harus menjadi pengalaman negatif, tetapi sebuah kesempatan untuk menghargai hidup Anda lebih dalam. Hargai saat ini. Gunakan refleksi tentang kematian sebagai pengingat untuk hidup di saat ini. Nikmati hal-hal kecil, katakan apa yang perlu Anda katakan kepada orang-orang yang Anda cintai dan lakukan hal-hal yang Anda sukai. Buatlah rencana, tetapi hiduplah di masa sekarang. Rencanakan masa depan Anda, tetapi jangan terobsesi dengan hal itu. Jalani setiap hari seolah-olah itu adalah hari terakhir Anda. Lakukan hal-hal yang membuat Anda merasa hidup dan terhubung dengan nilai-nilai Anda. Dengan memasukkan memento mori ke dalam hidup Anda akan menemukan penghargaan baru untuk setiap hari dan setiap momen. Ini akan membantu Anda hidup lebih penuh dan bermakna, dengan berfokus pada apa yang benar-benar penting. Kebiasaan tabah. 5. Mengembangkan kekuatan emosional. Setelah kita membahas tentang merenungkan kematian, mari kita lanjutkan ke kebiasaan kelima. Kembangkan ketabahan emosional. Orang yang tabah percaya bahwa memiliki kendali atas emosi kita sangat penting untuk menjalani kehidupan yang seimbang dan bahagia. Seneca berkata, kesulitan akan memperkuat pikiran, seperti halnya pekerjaan akan memperkuat tubuh. Kutipan ini menunjukkan kepada kita bahwa menghadapi dan mengatasi kesulitan adalah cara untuk membangun kekuatan emosional kita. Mengapa penting untuk mengembangkan kekuatan emosional? Karena emosi kita bisa seperti ombak di lautan, terkadang tenang dan terkadang tidak. Bayangkanlah emosi kita sebagai ombak di lautan. Kadang tenang dan kadang bergejolak. Yang penting adalah belajar berselancar di atas ombak tersebut dan bukannya tersapu olehnya. Seperti yang dikatakan Seneca, kesulitan memperkuat pikiran, seperti halnya bekerja memperkuat tubuh. Menghadapi dan mengatasi kesulitan tidak hanya membuat kita lebih kuat, tetapi juga mempersiapkan kita untuk menghadapi kesulitan di masa depan. Mengapa kebiasaan ini berhasil?
Karena ketabahan emosional memungkinkan kita untuk tetap tenang dan jernih bahkan dalam situasi yang sulit. Hal ini membantu kita untuk merespon secara refleks dan bukannya bereaksi secara impulsif. Ini bukan berarti menekan emosi kita, tetapi belajar untuk memahaminya dan mengelolanya secara konstruktif. Jadi, bagaimana Anda dapat mulai mengembangkan kekuatan emosional dalam kehidupan sehari-hari? Berikut adalah beberapa strategi. Akui emosi Anda. Langkah pertama dalam mengelola emosi Anda adalah mengenalinya. Ketika Anda merasakan emosi yang kuat muncul, luangkan waktu sejenak untuk mengidentifikasinya. Apakah itu kemarahan, ketakutan, kesedihan? Memberi nama pada emosi Anda dapat membantu Anda memahaminya dengan lebih baik. Berlatihlah bernapas dalam-dalam. Bernapas dalam-dalam adalah alat yang ampuh untuk menenangkan pikiran dan tubuh Anda. Ketika Anda merasa emosi yang kuat menguasai Anda, berhentilah sejenak dan tariklah napas dalam-dalam. Hal ini dapat membantu Anda memusatkan diri dan mengurangi intensitas emosi Anda. Renungkan sebelum Anda bertindak. Sebelum Anda bereaksi terhadap suatu situasi, luangkan waktu sejenak untuk merenung. Tanyakan pada diri sendiri, bagaimana saya ingin menanggapi hal ini? Hasil apa yang saya cari? Jeda ini dapat memberikan perspektif yang Anda butuhkan untuk merespons dengan lebih efektif. Carilah pembelajaran dalam kesulitan. Alih-alih melihat kesulitan sebagai hambatan, lihatlah kesulitan sebagai kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Setiap tantangan yang Anda hadapi dapat memperkuat ketahanan dan kemampuan Anda untuk mengatasi kesulitan di masa depan. Mengembangkan kekuatan emosional adalah sebuah proses yang berkelanjutan. Semakin sering Anda mempraktikkan strategi-strategi ini, semakin mudah untuk tetap tenang dan berpikiran jernih dalam situasi yang sulit. Kebiasaan tabah. Kembangkan rasa syukur. Sekarang kita sampai pada kebiasaan tabah yang keenam. Kembangkan rasa syukur. Bersyukur adalah praktik yang kuat yang dapat mengubah perspektif kita dan meningkatkan kebahagiaan kita. Epictetus berkata, "Ya tidak ada hal lain selain berterima kasih kepada kehidupan atas apa yang diberikannya kepada kita." Kutipan ini menyoroti pentingnya bersyukur atas apa yang kita miliki, daripada berfokus pada apa yang kurang dari diri kita. Mengapa penting untuk menumbuhkan rasa syukur? Karena ketika kita bersyukur, kita mengalihkan perhatian kita dari yang negatif ke yang positif. Hal ini tidak hanya membuat kita merasa lebih baik, tetapi juga dapat meningkatkan kesehatan mental dan emosional kita. Rasa syukur membantu kita untuk menghargai hal-hal baik dalam hidup kita dan tidak menganggap remeh apapun. Pikirkanlah tentang hari-hari biasa. Sangat mudah untuk fokus pada masalah dan kesulitan, tetapi jika Anda meluangkan waktu sejenak untuk merenung, Anda pasti akan menemukan banyak hal untuk disyukuri. Makanan yang lezat, percakapan yang menyenangkan, tindakan kebaikan yang tak terduga. Mengapa kebiasaan ini berhasil? Karena rasa syukur membuat kita tetap berada di masa sekarang dan membantu kita mengenali dan menghargai hal-hal baik dalam hidup kita. Hal ini dapat meningkatkan rasa sejahtera dan kepuasan. Selain itu, mempraktikkan rasa syukur secara teratur dapat memperkuat hubungan kita dan membuat kita lebih tangguh dalam menghadapi kesulitan. Jadi, bagaimana Anda dapat mulai memupuk rasa syukur dalam kehidupan sehari-hari? Berikut ini beberapa sarannya. Buatlah jurnal rasa syukur. Setiap hari, tuliskan setidaknya 3 hal yang Anda syukuri. Hal-hal tersebut bisa berupa hal-hal kecil atau besar. Yang penting adalah mengenali dan menghargai hal-hal positif dalam hidup Anda. Ungkapkan rasa terima kasih Anda kepada orang lain. Luangkan waktu untuk berterima kasih kepada orang-orang di sekitar Anda. Ini bisa berupa ucapan terima kasih yang sederhana atau catatan tertulis. Mengungkapkan rasa terima kasih akan memperkuat hubungan Anda dan menciptakan lingkungan yang positif di sekitar Anda. Renungkan hal-hal baik dalam hidup Anda. Luangkan waktu beberapa menit setiap hari untuk merenungkan hal-hal baik yang Anda miliki. Hal ini akan sangat membantu jika dilakukan di penghujung hari, sebagai cara untuk menutup hari dengan positif.
Menumbuhkan rasa syukur adalah praktik yang dapat mengubah perspektif Anda dan meningkatkan kebahagiaan Anda. Saya mendorong Anda untuk mulai memasukkan praktik-praktik ini ke dalam kehidupan sehari-hari Anda dan amati perubahan positif yang dapat mereka bawa. Kebiasaan tabah 7. Tetap sederhana. Mari kita lanjutkan ke kebiasaan tabah yang ketujuh, yaitu tetap sederhana. Di dunia yang seringkali menghargai akumulasi dan kompleksitas, kesederhanaan adalah cara yang ampuh untuk menemukan kedamaian dan kejernihan. Seneca menasihati kita, lebih baik memiliki sedikit ketenangan daripada banyak kegelisahan. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa kita tidak membutuhkan kehidupan yang penuh dengan hal-hal material atau aktivitas yang rumit untuk menjadi bahagia. Faktanya, lebih sedikit lebih baik. Mengapa penting untuk mempertahankan kesederhanaan? Karena kesederhanaan membebaskan kita dari gangguan dan memungkinkan kita untuk fokus pada apa yang benar-benar penting. Hal ini membantu kita mengurangi stres dan menemukan lebih banyak waktu dan energi untuk hal-hal yang membuat kita bahagia. Bayangkan jika Anda memiliki lebih sedikit hal yang harus dijaga dan lebih sedikit komitmen yang harus ditepati. Hal ini memberi Anda lebih banyak kebebasan dan ruang untuk menikmati hidup. Selain itu, ketika kita menyederhanakan, kita dapat lebih menghargai apa yang kita miliki. Mengapa kebiasaan ini berhasil? Karena kesederhanaan menghilangkan kebisingan dan gangguan dari kehidupan kita, memungkinkan kita untuk fokus pada prioritas kita dan hidup dengan lebih terarah. Hal ini tidak hanya mengurangi stres, tapi juga meningkatkan rasa sejahtera dan kepuasan. Jadi, bagaimana Anda bisa mulai menjaga kesederhanaan dalam kehidupan sehari-hari Anda? Berikut adalah beberapa saran. Singkirkan yang tidak perlu. Lakukan pembersihan barang-barang Anda secara teratur dan singkirkan apa yang tidak Anda perlukan. Simpanlah hanya apa yang membuat Anda senang atau berguna. Sederhanakan jadwal Anda, tinjau kembali komitmen Anda dan hilangkan hal-hal yang tidak penting. Belajarlah untuk mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak sesuai dengan prioritas Anda. Fokuslah pada hal-hal yang penting, kenali hal-hal yang benar-benar penting bagi Anda dan curahkan lebih banyak waktu dan energi untuk hal-hal tersebut. Lepaskan hal-hal yang tidak berkontribusi pada kesejahteraan Anda. Menjaga agar tetap sederhana adalah kebiasaan yang dapat membawa banyak kedamaian dan kejernihan dalam hidup Anda. Saya mendorong Anda untuk mulai menyederhanakan dan melihat manfaatnya. Kebiasaan tabah 8. Berlatihlah disiplin diri. Sekarang kita sampai pada kebiasaan tabah yang ke-8. Berlatihlah disiplin diri. Disiplin diri merupakan hal yang mendasar dalam Stokisme karena hal ini membantu kita untuk tetap berada di jalan yang benar dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan kita. Epictetus mengingatkan kita, tidak ada orang yang bebas yang tidak menguasai dirinya sendiri. Kutipan ini menggarisbawahi pentingnya disiplin diri dalam mencapai kebebasan sejati. Ketika kita menjadi tuan atas diri kita sendiri, kita dapat membuat keputusan secara sadar dan hidup sesuai dengan prinsip-prinsip kita. Mengapa penting untuk mempraktikkan disiplin diri? Karena disiplin diri memungkinkan kita untuk menahan godaan dan gangguan yang dapat mengalihkan kita dari tujuan kita. Hal ini membantu kita untuk tetap fokus dan tekun, bahkan ketika keadaan menjadi sulit. Bayangkan seseorang yang ingin meningkatkan kesehatannya. Tanpa disiplin diri, mudah sekali untuk menyerah pada godaan untuk makan makanan yang tidak sehat atau melewatkan olahraga, tetapi dengan disiplin diri, orang tersebut dapat tetap berkomitmen pada tujuan kesehatannya, meskipun itu tidak mudah. Mengapa kebiasaan ini berhasil? Karena disiplin diri memberi kita kendali atas tindakan dan keputusan kita. Hal ini memungkinkan kita untuk bertindak secara konsisten dengan nilai-nilai dan tujuan kita, yang mengarah pada kepuasan dan kesuksesan jangka panjang yang lebih besar. Jadi, bagaimana Anda dapat mulai mempraktikkan disiplin diri dalam kehidupan sehari-hari? Berikut ini adalah beberapa strategi. Tetapkan tujuan yang jelas.
Tentukan apa yang ingin Anda capai dan tetapkan tujuan yang jelas dan dapat dicapai. Hal ini akan memberi Anda arah dan tujuan. Ciptakan rutinitas dan kebiasaan. Kembangkan rutinitas dan kebiasaan yang akan membantu Anda tetap berada di jalur yang benar. Misalnya, jika Anda ingin meningkatkan kesehatan Anda, buatlah rutinitas olahraga yang teratur dan rencanakan makanan Anda sebelumnya. Pantau kemajuan Anda. Pantau kemajuan Anda dan rayakan pencapaian Anda. Hal ini akan membantu Anda tetap termotivasi dan membantu Anda menyesuaikan strategi sesuai kebutuhan. Berlatih disiplin diri adalah kebiasaan yang dapat mengubah hidup Anda dan membantu Anda mencapai tujuan Anda. Saya mendorong Anda untuk mulai memasukkan strategi ini ke dalam rutinitas harian Anda dan melihat perubahan positif yang dapat mereka bawa. Kebiasaan tabah 9. Rangkullah ketangguhan. Kebiasaan tabah ke-9 adalah merangkul ketangguhan. Ketangguhan adalah kemampuan untuk bangkit kembali dari kesulitan dan bergerak maju dengan kekuatan dan tekad. Marcus Aurelius berkata, batu dipukul dan tetap ada, palu akan hancur karenanya. Kutipan ini menunjukkan kepada kita bahwa, seperti batu karang, kita harus tangguh dan berdiri teguh dalam menghadapi kesulitan. Mengapa penting untuk memiliki ketangguhan? Karena hidup ini penuh dengan tantangan dan kesulitan. Tanpa ketangguhan, kita akan mudah merasa kewalahan dan dikalahkan oleh rintangan-rintangan tersebut. Namun ketika kita tangguh, kita dapat menghadapi kesulitan dengan berani dan terus maju. Bayangkanlah sebuah pohon yang sedang diterpa badai. Cabang-cabangnya mungkin terguncang dan beberapa bahkan mungkin patah, tetapi pohon itu tetap berdiri. Dengan cara yang sama, ketika kita tangguh, kita dapat bertahan menghadapi badai kehidupan dan terus tumbuh. Mengapa kebiasaan ini berhasil? Karena ketangguhan memberi kita kekuatan dan tekad untuk mengatasi tantangan. Hal ini membantu kita untuk melihat kesulitan sebagai kesempatan untuk belajar dan bertumbuh. Selain itu, ketangguhan memungkinkan kita untuk mempertahankan sikap positif dan penuh harapan bahkan di masa-masa sulit. Jadi, bagaimana Anda dapat mulai merangkul ketangguhan dalam kehidupan sehari-hari Anda? Berikut beberapa saran. Kembangkan pola pikir yang positif. Pertahankan sikap positif dan carilah hikmah dalam setiap situasi. Hal ini akan membantu Anda melihat tantangan sebagai peluang, bukan sebagai rintangan. Perkuat hubungan Anda. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang mendukung dan menyemangati. Hubungan yang kuat dapat memberikan dukungan emosional yang Anda butuhkan untuk mengatasi kesulitan. Jaga kesehatan Anda. Pastikan Anda menjaga kesehatan fisik dan emosional Anda. Makanlah dengan baik, berolahragalah, dan luangkan waktu untuk beristirahat dan memulihkan diri. Merangkul ketangguhan adalah kebiasaan yang dapat membantu Anda menghadapi tantangan dengan kekuatan dan tekad. Saya mendorong Anda untuk mulai mempraktikkan strategi-strategi ini dan melihat bagaimana strategi tersebut memengaruhi kemampuan Anda untuk mengatasi kesulitan. Kebiasaan tabah. 10. Bertindak dengan tujuan. Kebiasaan stoik ke-10 adalah bertindak dengan tujuan. Orang yang tabah percaya bahwa setiap tindakan harus disengaja dan selaras dengan nilai-nilai dan tujuan kita. Seneca mengatakan kepada kita, hidup ini seperti sebuah drama. Tidak penting berapa lama itu berlangsung, tetapi seberapa baik itu dimainkan. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa yang penting bukanlah berapa banyak waktu yang kita miliki, tetapi bagaimana kita menggunakan waktu tersebut. Mengapa penting untuk bertindak dengan tujuan? Karena ketika tindakan kita selaras dengan nilai-nilai dan tujuan kita hidup lebih otentik dan memuaskan, memungkinkan kita untuk memanfaatkan waktu dan energi kita sebaik-baiknya, dan memberi kita rasa arah dan tujuan. Bayangkan Anda sedang berlayar dengan sebuah perahu. Jika Anda tidak memiliki arah yang jelas, Anda mungkin akan terombang-ambing, membuang-buang waktu dan energi. Namun,
Jika Anda memiliki tujuan dan setiap tindakan yang Anda lakukan selaras dengan tujuan tersebut, perjalanan Anda akan menjadi lebih efisien dan memuaskan. Mengapa kebiasaan ini berhasil? Karena bertindak dengan tujuan memberi kita kejelasan dan fokus. Hal ini memungkinkan kita untuk memprioritaskan tindakan kita dan membuat keputusan yang membuat kita lebih dekat dengan tujuan kita. Selain itu, hidup sesuai dengan nilai-nilai kita memberi kita rasa integritas dan kepuasan. Jadi, bagaimana Anda dapat mulai bertindak dengan tujuan dalam kehidupan sehari-hari? Berikut ini adalah beberapa strategi. Tentukan nilai dan tujuan Anda. Luangkan waktu untuk merenungkan apa yang penting bagi Anda dan tetapkan tujuan yang jelas. Hal ini akan memberi Anda arah dan tujuan. Selaraskan tindakan Anda dengan nilai-nilai Anda. Pastikan tindakan harian Anda selaras dengan nilai-nilai dan tujuan Anda. Tanyakan pada diri Anda, apakah ini membuat saya lebih dekat ke tempat yang saya inginkan? Tinjau dan sesuaikan secara teratur. Luangkan waktu untuk meninjau kemajuan Anda dan sesuaikan tindakan Anda sesuai kebutuhan. Hal ini akan membantu Anda tetap berada di jalur yang benar dan melakukan penyesuaian bila diperlukan. Bertindak dengan tujuan adalah kebiasaan yang dapat mengubah hidup Anda dan membantu Anda mencapai tujuan dengan lebih efektif. Saya mendorong Anda untuk mulai memasukkan strategi ini ke dalam rutinitas harian Anda dan melihat perubahan positif yang dapat mereka bawa. Kami akan melanjutkan dengan kebiasaan tabah yang terakhir di artikel berikutnya. Namun sementara itu, mulailah bertindak dengan tujuan dan lihat bagaimana hal tersebut mempengaruhi kemampuan Anda untuk mencapai tujuan Anda dan hidup dengan lebih otentik.